Dua tenaga kesehatan di Lampung Tengah terkonfirmasi COVID-19. Wali Kota Herman Hasanusi ingatkan petugas sensus BPS patuhi protokol kesehatan. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Dua tenaga kesehatan di Lampung Tengah terkonfirmasi COVID-19. Kini Dinas Kesehatan setempat menutup puskesmas tempat keduanya bekerja sambil melakukan sterilisasi. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Dua tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai bidan di Puskesmas Simpang Agung Lampung Tengah terkonfirmasi positif COVID-19. Terpaparnya tenaga kesehatan tersebut menambah panjang kasus COVID-19 di Provinsi Lampung. Dua orang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di Lampung Tengah menambah deretan panjang penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung. Dua orang tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai bidan tersebut berdinas di Puskesmas Simpang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Akibat terpaparnya dua tenaga kesehatan tersebut, Puskesmas Simpang Agung langsung ditutup selama 2 minggu. Ada dua orang yang terkena COVID-19. Swab diperiksa memang positif. Sekarang posisi ada di rumah sakit, sudah diisolasi, satu di rumah sakit DKT, yang kedua satu di rumah sakit Demang. Itu riwayat perjalanannya dari mana aja? Ya, memang ada riwayat perjalanan ke Lampung Barat, ke Tanjung Karang, ke Metro, dan itu sedang kita lakukan tracing, dia kenanya di mana. Penutupan sementara puskesmas tersebut dilakukan agar nantinya wabah tersebut tidak menyebar luas. Saat ini Dinas Kesehatan Lampung Tengah terus men-tracing warga yang telah melakukan kontak dengan kedua tenaga kesehatan tersebut. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pembelian alat rapid test yang dilakukan Dinas Kesehatan Lampung Utara berpolemik. Terjadi perbedaan data antara jumlah pembelian dengan yang digunakan dengan gugus tugas COVID-19 setempat. Terjadi ketidaksinkronan data antara Dinas Kesehatan Lampung Utara dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat dalam penggunaan alat rapid test. Dinas Kesehatan mengaku membeli sebanyak 1.925 alat rapid test. Sementara gugus tugas telah melakukan rapid test dengan menggunakan alat yang didapat dari Dinas Kesehatan lebih dari 2.000 orang. Alat rapid test yang dipergunakan bermerek Zaibio. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Lampung Utara, Sani Lumi mengaku, sejak April, tim gugus tugas melakukan rapid sebanyak 105 kali. Mei sebanyak 46 kali, Juni 1.267 kali, dan Juli 608 kali. Saat rapid test sebanyak 2.435 kali. Nah, untuk alatnya sendiri kita dapatkan dari mana, Pak? Kalau itu ketersediaannya ada di Dinas Kesehatan. Jadi kita hanya menerima atau gimana? Kalau kita hanya sebagai user, pengguna ya. Jadi kalau teknis, jenis alat, kemudian distribusi alat itu sudah dikembalikan ke Dinas Kesehatan. Keterangan yang dilontarkan Sani Lumi jauh berbeda dengan pernyataan Sekretaris Dinas Kesehatan Wardianto. Sebelumnya, Wardianto menjelaskan Dinas Kesehatan telah membeli 1.925 alat rapid test dengan dana sebesar 1,4 miliar. Selain korupsi BOK tahun anggaran 2017-2018, Dinas Kesehatan Lampung Utara juga tengah disorot tentang pembelian ribuan alat rapid test. Sejak pandemi COVID-19 merebak, Dinas Kesehatan telah membeli ribuan alat rapid test dengan sistem penunjukan langsung. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Saat ini Dinas Kesehatan Lampung Utara tengah disorot tentang pembelian ribuan alat rapid test. Sejak pandemi COVID-19 merebak, Dinas Kesehatan telah membeli ribuan alat rapid test dengan sistem penunjukan langsung.
Dinas Kesehatan Lampung Utara telah membeli sekitar 1.925 alat rapid test sejak Maret 2020 lalu. Tak hanya itu, Dinkes juga yang mengakomodir pembelian alat rapid test di seluruh puskesmas. Dana yang digelontorkan oleh Dinas Kesehatan mencapai 1,4 miliar lebih, sementara bagi puskesmas menggunakan anggaran bantuan operasional kesehatan dan anggaran JKN. Sistem pembelian dilakukan oleh pihak ketiga dengan sistem penunjukan langsung. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Utara, Wardianto, penunjukan langsung rekanan yang membeli alat rapid test tersebut karena keadaan yang darurat. PT Alfa Kinan Mandiri dan PT Lami yang menjadi rekanan dalam proses pembelian rapid test. Kalau yang kita rumah sakit, ini yang dari dana apa tuh? Dinas Kesehatan. Rumah sakit. Kalau dinas kesehatan, baru rumah sakit sama ini ya, sama dinas kesehatan. Dua kali. Untuk pengadaan itu di luar dari yang untuk puskes ya? Di luar dari puskes. Kalau untuk puskes sendiri berapa banyak? Puskes sendiri itu dari dana BOK sama JKN. Nah itu tadi gue bilang tadi linknya di Kabit PLT Kesmas. Ketika barang yang di puskes habis, mereka beli, langkah mereka ketika ada yang ingin rapid, Langkah mereka dari puskesmas kalau barangnya rapid test habis, sudah kami instruksikan sama teman-teman puskesmas, dia harus ada surat permintaan untuk Dinas Kesehatan Lampung Utara untuk mengirim rapid test yang dibutuhkan untuk puskesmas atau kecamatan di wilayah tersebut. Dari dinas dan rumah sakit berapa anggarannya, Pak? Kalau dinas sama rumah sakit bukan keseluruhannya ya? Dinas rumah sakit di luar puskes untuk rapid testnya? Iya. Sekitar 1,4. Ada sekitar 900 alat rapid test yang masih tersimpan di gudang dan belum digunakan. Dinas Kesehatan juga meyakini jika alat tersebut sesuai standar. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah melakukan rapid test. Sebenarnya, apa itu rapid test? Bisakah semua orang menjalani prosedur ini? Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Guna mencegah penyebaran kasus lebih luas lagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk melakukan rapid test. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Tapi pembentukan antibodi ini memerlukan waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu. Hal inilah yang bisa menyebabkan keakuratan dari rapid test cukup rendah. Tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi langsung keberadaan virus, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus ini. Hasil rapid test reaktif menandakan bahwa orang yang diperiksa pernah terinfeksi virus corona. Tapi, orang yang sudah terinfeksi virus corona dan memiliki virus ini di dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil rapid test yang negatif karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap virus corona. Tapi, bila hasil rapid test positif, jangan panik dulu. Antibodi yang terdeteksi pada rapid test bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau coronavirus jenis lain, bukan yang menyebabkan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Lampung Utara juga menjadi sorotan ketika Kepala Dinas Maya Metisa ditahan Kejaksaan Negeri setempat. Maya diduga terlibat korupsi bantuan operasional kesehatan atau BOK seluruh puskesmas yang ada di Lampung Utara. Kepala Dinas Kesehatan Maya Metisa ditahan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Dengan rompi bertuliskan tahanan Kejaksaan Negeri Lampung Utara,
Maya dibawa ke rumah tahanan Kota Bumi. Kepala Kejari Lampung Utara Atik Rosmiati Ambarsari mengaku pihaknya melakukan penyelidikan kasus ini sejak 2019 lalu. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan hingga akhirnya penyidik memutuskan jika Maya Metisa bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi. Baru melakukan penanganan terhadap tersangka Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, yaitu Dr. Maya Metista, yaitu terkait dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan olehnya pada Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara tentang dana alokasi khusus dan non-fisik bantuan operasional kesehatan BOK tahun anggaran 2017-2018. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik, terdapat kerugian negara sebesar 2.110.443.500 rupiah. Diketahui Kejaksaan Negeri Kota Bumi menetapkan Maya Metisa sebagai tersangka atas dugaan korupsi anggaran bantuan operasional kesehatan atau BOK tahun 2017 hingga 2018. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim penyidik, terdapat kerugian negara sebesar 2,1 miliar dari anggaran BOK tahun 2017 sekitar 15 miliar dan 2018 sebesar 16 miliar. Dan oleh tersangka dilakukan pemotongan sebesar 10%. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Wali Kota Herman Hasanusi ingatkan petugas sensus BPS patuhi protokol kesehatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi menegaskan sensus penduduk tatap muka 2020 yang dimulai kemarin wajib menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang ketat dapat menekan penyebaran COVID-19. Petugas BPS melakukan pendataan terhadap Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi di rumahnya. Petugas sensus penduduk akan mengunjungi setiap rumah warga untuk melakukan verifikasi data kependudukan dengan membawa surat tugas. Wali Kota meminta dalam melakukan pendataan, petugas sensus menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota juga mengingatkan agar petugas BPS dan masyarakat tetap waspada dan hati-hati saat bertatap muka. Kemarin melalui online ini kan manual dilaksanakan seluruh Indonesia. Namun kita yang saya sampaikan tadi kepada Kepala Statistik Kota Bandar Lampung, kita protokol kesehatan itu diutamakan. Artinya kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga hand sanitizer juga harus ada. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Saya yakin. Anggota DPRD Lampung Tengah, Hanapiah, berkunjung ke agrowisata Kebun Jeruk di Kampung Negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha. Hanapiah siap mendorong Pemkab untuk menjadikan Kampung Negara Aji Tua sebagai kampung agrowisata kebun jeruk. Anggota DPRD Lampung Tengah kerap mendapat keluhan dari petani atas anjloknya harga buah-buahan. Untuk itu, para petani jeruk di Lampung Tengah mempunyai inisiatif membuka wisata kebun jeruk. Wisata ini untuk mensiasati murahnya harga jual jeruk di tingkat petani. Wisatawan yang berkunjung ke kebun jeruk cukup membayar 10.000 per orang. Mereka sudah bisa memetik jeruk sendiri dan makan jeruk sepuasnya. Hanapiah siap mendorong Pemkab untuk menjadikan Kampung Negara Aji Tua sebagai kampung agrowisata kebun jeruk. Untuk tanahnya pun sangat mendukung, ditambah lagi dengan yang ada ini saya rasa sudah cukup bagus untuk cara pengolahannya. Sehingga bagaimana bentuknya kita juga harus bisa meningkatkan supaya Anak Tuha ini bisa jadi sektor petani jeruk ataupun tanaman yang ada sebagai. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan.
kita. Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG Kabupaten Pringsewu menyatakan siap mensukseskan pelaksanaan musyawarah daerah atau Musda ketiga Partai Golkar. Rencananya Musda ketiga Partai Golkar berlangsung pada tahun ini. AMPD Pringsewu siap mendukung dan mensukseskan Musda 3 DPD 2 Partai Golkar. AMPD juga bertekad mengamankan semua kebijakan pimpinan Partai Golkar. Partai Golkar Kabupaten Pringsewu beserta jajaran siap mensukseskan dan mendukung Musda 3 Partai Golkar Kabupaten Pringsewu. Rencananya Musda akan dibuka langsung oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar Lampung, Arinal Junaidi. Serta Musda berasal dari pengurus DPD 1 Provinsi Lampung, pengurus DPD 2 Pringsewu, 9 pimpinan kecamatan, saya partai, dan Dewan Pertimbangan. AMPG juga menjamin acara akan berlangsung kondusif. Musda akan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kebesaran partai di masa akan datang. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sutini, seorang ibu rumah tangga warga Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu, bersyukur atas bantuan bedah rumah. Sutini merupakan salah satu warga setempat yang mendapat bantuan program bedah rumah oleh Pemkab setempat. Sutini bersama warga lainnya berkumpul di Balai Pekon Totokarto, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu. Sutini berhak mendapatkan bantuan bedah rumah dari Pemkab setempat. Musyawarah menyepakati jika Sutini dan penerima bantuan lainnya menyumbang Rp150.000. Dana tersebut digunakan untuk konsumsi saat bedah rumah berlangsung. Warga berhak menolak memberikan iuran jika keberatan. Sutini dan warga lainnya tidak menolak hasil musyawarah. Kalau saya nggak gimana-gimana ya. Kalau yang lain ya kan sudah diterima dan ikhlas kan. Kalau saya pribadi, saya merasa kalau udah dapat bantuan itu sama berterima kasih. Kepala Pekon Totokarto, Samad, bersyukur musyawarah berjalan lancar. Warganya mendapatkan bantuan bedah rumah secara ikhlas, mau menerima hasil musyawarah Pekon. Dari Pringsewu, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan Taman Wisata Cibiah di Bandar Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, mungkin Anda sedang bingung mencari tempat untuk berlibur di akhir pekan. Jika demikian, tidak ada salahnya jika Anda meluangkan waktu berlibur ke Taman Rekreasi Alam Cibiah. Seperti apa keindahannya? Berikut liputan selengkapnya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Jangan lupa untuk memakai masker dan rajin mencuci tangan dengan air mengalir saat beraktivitas di luar rumah. Mewakili tim yang bertugas, ini saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mungkin banyak yang belum mengenal nama Taman Rekreasi Alam Cibiah. Tempat wisata yang berlokasi di Desa Gunung Mas, Kelurahan Batu Putu, Bandar Lampung ini memang tergolong sebagai taman wisata yang baru. Meski baru, taman wisata ini memiliki daya tarik yang tidak kalah dibandingkan dengan taman wisata lainnya. Pengunjung yang datang ke lokasi disuguhkan dengan pemandangan hijau alam yang asri. Jangan lupakan juga adanya kolam pemandian air terjun yang bersumber dari air terjun Gunung Betung. Sumber air asli dari kolam pemandian ini adalah air terjun pegunungan. Karena asri, kolam pemandian di Taman Cibiah ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan taman wisata air lainnya di Bandar Lampung. Selain airnya dingin dan segar, sirkulasi air di kolam pemandian ini terus terjaga karena air terus mengalir deras dari pegunungan. Para pengunjung yang datang ke lokasi ini mengaku nyaman menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Selain pemandangan alam yang asri, kolam pemandian di kawasan wisata satu ini masih dirasa sangat segar dan menyatu dengan alam.
Ini kan ngalir jadinya kan langsung ganti ya. Dari gunung. Dari gunung turun. Jadi airnya langsung kebuang. Oh gitu. Langsung kebuang. Jadi pergantian airnya lancar. Lebih segar Bang. Lebih segar ini. Jadi di kulit juga nggak begitu ini. Nggak begitu. Kalau kayak laut tuh kena ini kan kadang-kadang lengket deh. Ini enak. Asli air pegunungan. Pengunjung di taman wisata ini cukup banyak, apalagi di akhir pekan. Karena baru mayoritas pengunjung yang datang berasal dari Bandar Lampung atau kabupaten lain yang tidak jauh dari kota ini. Ini dari air terjun asli dari Gunung Petung. Ini airnya bersih, dingin, masih alami. Ini udah jauh-jauh masuk ke sini dari Bandar Lampung, dari Kataan, dari Natar, dari Panjang. Kalau dari luar daerah ada dari kota lain gitu di Pringsewu pernah, di Kota Tagung pernah. Bagi Anda yang penasaran ingin merasakan sensasi berenang dengan air terjun pegunungan yang dingin dan segar, silahkan berkunjung ke Taman Rekreasi ini. Anda dapat mendatangi lokasi wisata ini di Desa Gunung Mas, Batu Putu, sekitar 500 meter dari Taman Wisata Bumi Kedaton, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.